Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Virgo Alivian dari Teknik Biomedis Universitas Airlangga NIM 026. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai program berbahasa Python untuk menampilkan grafik dari contoh soal example 7.2 pada buku Fundamental Biomechanics, sehingga grafik kecepatan dan juga percepatan dapat ditampilkan melalui program berbahasa Python ini, di mana software yang saya gunakan adalah saya menggunakan website dari Google Colab. Kemudian berikut adalah soalnya. Jadi di sini ada example 7.2. Jadi speedometer itu membaca bahwasanya mobil yang dikendarai dalam jalanan yang lurus itu membutuhkan waktu 3 menit dari dia berjalan, dari dia diam, kemudian berjalan, kemudian hingga berhenti lagi. Data-data yang dikumpulkan oleh speedometer tersebut kemudian dicatat dalam bentuk grafik, yang mana tampil sebagaimana pada layar ya. Nah, ini diketahui bahwasanya kecepatan mobil itu meningkat secara linear dari V0 yang awalnya 0 hingga V1 menjadi 72 km per jam. Di antara waktu T00 hingga T1 30 detik. Kemudian di antara waktu T1 30 detik sampai T2 120 detik, kecepatannya konstan 72 km per jam. Pada saat awal T2, yakni 120 detik, sopir atau pengendara kemudian melakukan pengereman mengakibatkan kecepatan mobil berkurang secara linear terhadap waktu dan membawa mobil berhenti setelah 60 detik. Artinya adalah dari 120 60 detik kemudian, yakni 180 detik, yakni detik ke 180, mobil akhirnya berhenti total alias kecepatannya menjadi 0. Dari data-data ini kemudian kita masukkan, yang pertama yang harus kita lakukan dalam memprogram kasus ini adalah kita harus mengimpor NumPy terlebih dahulu. NumPy ini itu adalah suatu library yang digunakan untuk melakukan operasi numerik. Misalkan adalah eh, seperti zeros, kemudian ada gradient, dan juga terutama pada matriks seperti ini ya. Array ini kita memerlukan yang namanya NumPy. Nah, NumPy ini kita aliaskan sebagai NP untuk ya lebih memperingkas dan mempersingkat dalam penulisan aja. Setelah itu kita mengimpor library matplotlib, kemudian modulnya adalah pyplot. Kita mengimpor ini, terus kita aliaskan sebagai PLT. Kita singkat sebagai PLT, sehingga ketika kita memanggil modulnya itu lebih mudah. Nah, tujuan dari modul pyplot library matplotlib ini adalah untuk visualisasi data. Karena nanti kan tujuan kita ingin bergrafik. Nah, grafiknya itu dibuat pakai modul pyplot dari library matplotlib. Nah, kemudian adalah kita mencatat ya data-data waktu yang sudah diketahui tadi. Jadi waktunya ada detik ke 0, detik ke 30, eh, detik ke 0, detik ke 30, kemudian 30 ke 120, kemudian 120 sampai ke 180. Nah, kecepatannya itu adalah 0 ke 72, kemudian 72 ke 72, setelah itu 72 kembali ke 0. Nah, Nah, kemudian adalah karena waktunya ini kan sudah dalam bentuk detik, sementara kecepatannya masih kilometer per jam. Kita perlu mengkonversi kecepatan yang dari bentuk kilometer per jam ini menjadi bentuk meter per sekon, sehingga yang harus kita lakukan adalah eh, mengoperasikan data-data ini menjadi dikonversi ke bentuk meter per sekon. Nah, jadi persamaannya adalah kecepatan sama dengan NP array kecepatan. Kita memanggil array dari kecepatan ini, kita kalikan masing-masingnya, masing-masing komponen dari array-nya dengan 1000 per 3600. Nah, hasilnya nanti akan disimpan dalam variabel kecepatan ini.
Lalu kita mendefinisikan eh, beberapa list kosong ya. Ada 3 list kosong, ada list kosong waktu total, kecepatan total, dan juga percepatan total. Nah, nanti data dari waktu, kecepatan, dan percepatan akan dihitung lalu disimpan dalam list-list ini, sehingga dapat kita gunakan dalam perhitungan-perhitungan yang selanjutnya. Nah, kemudian kita di sini mulai ada looping ya, ada for i dalam rentang eh, len waktu itu leng itu panjang, range itu adalah rentang. Jadi untuk i pada rentang len waktu min 1 itu artinya adalah kita menggunakan apa ya istilahnya, loop for ini itu akan berjalan sebanyak interval waktu yang ada. Nah, maksudnya adalah interval waktunya gimana? Interval waktunya itu adalah jumlah elemen pada matriks waktu. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 elemen, dikurangi 1, berarti nanti akan menjadikan 3 elemen. Ini digunakan untuk memproses setiap interval waktu. Nah, jadi kan 0 ke 30, 30, 120, 120 ke 180. Nah, jadi kan ada 3 interval. Interval pertama adalah 0 ke 30, interval kedua adalah 30 ke 120, interval ketiga adalah 120 ke 180. Nah, karena ada 3 interval ini, maka len waktu min 1, komponen dari waktunya ini dikurangi 1. Nah, pada looping for i ini, kita menggunakan beberapa perintah ya. Kita memanggil beberapa perintah. Yang pertama adalah interval waktu sama dengan np lin space waktu i, eh, koma waktu i plus 1, dan juga 6 sama dengan 100. Ini artinya apa? Ini artinya adalah kita akan membuat array yang namanya adalah interval waktu. Nah, array ini nanti akan menghasilkan 100 data. Menghasilkan 100 data dari waktu ke i sampai waktu ke i plus 1. Jadi waktu i ini adalah batas bawah, waktu i plus 1 adalah batas atas. 600 ini artinya adalah kita ingin membuat data seberapa banyak. Berarti adalah kita ingin membuat 100 data dari waktu i batas bawahnya hingga waktu i plus 1 batas atasnya. Nah, hasil-hasilnya ini nanti akan disimpan dalam variabel interval waktu. Kemudian adalah kita membuat baris ya. Kita membuat kita membuat array interval kecepatan, di mana interval kecepatannya ini juga kita menggunakan namespace juga, di mana batas bawahnya adalah kecepatan i, batas atasnya kecepatan i plus 1, banyak data yang ditampilkan atau ingin dibuat dari sebanyak 100 data. Nah, data-data yang sudah dibuat ini nanti akan disimpan dalam variabel interval kecepatan. Lalu setelah itu adalah kita membuat perintah waktu total extend dari interval waktu. Ini artinya adalah poin-poin waktu yang sudah dihasilkan dari interval waktu nanti akan ditambahkan ke list waktu total. Ke list waktu total, lalu nanti akan dikumpulkan dalam perintah extend ini, dalam modul extend ini, supaya semua poin-poin waktu yang terkumpul dari batas bawah sampai batas atas bisa menjadi satu list yang padu, satu list yang panjang gitu. Kemudian adalah kecepatan total extend dari interval kecepatan. Nah, ini tadi konsepnya juga sama seperti yang atas, adalah poin-poin kecepatan yang sudah diperoleh dari interval kecepatan nanti akan ditambahkan ke list kecepatan total, sehingga semua poin-poin ini nanti akan ditambahkan dan juga dijadikan satu oleh modul extend dalam satu rangkaian panjang menjadi satu list. Nah, kemudian kita lanjutkan pada perintah selanjutnya. Nah, pada perintah selanjutnya ini adalah kita membuat pengkondisian ya. Jadi apabila nilai i sama dengan 1, ini nanti kita akan melaksanakan perintah ini, interval percepatan sama dengan np zero slide interval waktu. Jadi jika i adalah 1 antara interval pertama dan kedua, kita akan membuat array interval percepatan yang berisi 0 dengan panjang yang sama dengan interval waktu. Ini artinya dalam interval ini percepatan kita anggap sebagai 0. Nah, apabila i bukan 1, maka kita akan membuat
data-data yang ada diproses dalam persamaan ini. Interval percepatan sama dengan NP gradien interval kecepatan per NP gradien interval waktu. Nah, dalam kasus ini kita menghitung percepatan dalam interval waktu dengan mengambil turunan numerik kecepatan terhadap waktu menggunakan NP gradien. Kita kan tahu ya, bahwasanya gradien itu adalah turunan pertama dari fungsi suatu garis. Nah, oleh karena itu, untuk mengetahui turunan pertama dari suatu fungsi, kita bisa menggunakan persamaan dari gradien dalam Python. Nah, ini nanti akan memberikan kita nilai percepatan pada setiap titik waktu dalam interval tersebut. Nah, oleh karena itulah, kenapa kita memakai gradien? Karena gradien adalah turunan pertama dari suatu fungsi yang membentuk suatu garis linear. Eh, Sementara itu, kenapa kok kita pakai gradien? Karena kita ingin mencari percepatan. Percepatan itu sendiri adalah turunan pertama dari kecepatan. Oleh karena itu, kita menggunakan NP gradien dari kecepatan agar kita mengetahui turunan dari kecepatan alias kita mengetahui percepatannya. Kemudian setelah itu adalah kita akan membahas mengenai persamaan yang ini. Percepatan total, extend, interval percepatan. Nah, akhirnya nilai-nilai percepatan yang ada di kondisi I sama dengan 1 maupun I tidak sama dengan 1, kita tambahkan ke list percepatan total sehingga nilai-nilai percepatan dari interval-interval dari kondisi-kondisi ini bisa terkumpul dalam satu list. Nah, setelah itu kita bikin grafiknya. Yang pertama adalah kita bikin grafik kecepatan terhadap waktu. Jadi yang pertama adalah plt.feature fixed size 12,6. Nah, ini artinya apa? Ini artinya adalah baris ini digunakan untuk mengatur ukuran figur grafik yang akan dibuat. Fungsi plt figure ini untuk menginisiasi sebuah figur. Lalu fungsi plt fungsi apa ya namanya? Parameter. Fungsi parameter fixed size 12,6 ini adalah mengatur ukuran dari figur menjadi lebarnya 12 inci dan juga tingginya 6 inci. Setelah itu yang selanjutnya adalah PLT plot, waktu total, kecepatan total, terus labelnya kecepatan watt second, colornya blue. Nah, ini adalah kita menggunakan PLT plot untuk membuat grafik. Nah, waktu total ini adalah berfungsi sebagai sumbu X, kecepatan total berfungsi sebagai sumbu Y, kemudian parameter label ini kita gunakan untuk memberi label pada garis dalam grafik dan juga parameter color kita mengatur warna dari garis yang digunakan dalam grafik tersebut. Nah, PLTX label waktu ini artinya adalah pada arah sumbu X kita memberikan penamaan sebagai waktu. PLTY label ini adalah pada arah sumbu Y kita memberikan penamaan sebagai kecepatan. Satunya meter sekon, waktu satunya sekon. Terus PLT title ini adalah berfungsi untuk memberikan judul pada grafik. Judulnya adalah kecepatan versus waktu. Karena kita membandingkan grafik yang terbentuk dari kecepatan, fungsi kecepatan terhadap fungsi waktu. Nah, kemudian PLT grid. PLT grid ini adalah untuk mengaktifkan atau menambahkan grid garis-garis bantu ke dalam grafik untuk memudahkan pembacaan nilai. Lalu ada PLT legend, ini adalah legenda. Ini untuk menampilkan legenda pada grafik, di mana legenda ini sesuai dengan label yang sudah diberikan pada PLT plot tadi. Jadi kita akan menampilkan kecepatan meter per sekon dalam legend ini. Lalu ada PLT Show. PLT Show ini adalah digunakan untuk menampilkan grafik secara interaktif. Ketika kode ini dijalankan, grafik akan muncul dalam jendela pop-up atau di dalam notebook, gitu. Nah, muncul di sini. Begitu juga dengan membuat grafik percepatan versus waktu juga. Nah, kita ingin apa istilahnya? Sebenarnya sama keterangannya dari yang atas ini. Fix size 12,6 menampilkan grafiknya dalam ukuran 12 panjang 12 inci, lebarnya 6 inci. Kemudian kita ingin menampilkan waktu total sebagai sumbu X, percepatan total sebagai sumbu Y. Labelnya itu adalah sebagai garisnya itu disebut sebagai percepatan dengan warnanya merah. Kemudian pada X ini adalah di sumbu X itu adalah sumbu menunjukkan data waktu, sumbu Y itu menunjukkan percepatan. PLT title ini adalah untuk memberikan judul dari grafik, di mana grafik tersebut kan menampilkan data
dari fungsi percepatan dan juga fungsi waktu. Lalu PLT grid untuk menampilkan grid atau garis-garis bantu, legend, PLT legend untuk menampilkan legenda dari label ini. Kemudian setelah itu adalah PLT show untuk menampilkan grafiknya. Kurang lebih nanti hasilnya apabila kita running adalah seperti ini. Hmm, Sebentar, oke. Bagus. Apabila kita running, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, grafik dari kecepatan terhadap waktu, pada saat kecepatannya nol, pada saat waktunya nol, kecepatannya nol. Pada saat waktunya 30 detik, kecepatannya 20 meter per sekon. Pada saat waktunya 120 detik, kecepatannya masih konstan 20 meter per sekon. Kemudian setelah itu adalah ketika waktunya 180 detik, kecepatannya sudah menjadi 0 meter per sekon. Ini sesuai dengan grafik yang ini, ya. Nah, yang ini sudah sesuai dengan grafik yang ini. Kemudian setelah itu adalah kita akan menampilkan grafik percepatan. Nah, berikut adalah data dari grafik percepatan. Nah, berikutnya adalah kita akan menampilkan grafik percepatan terhadap waktu. Nah, jadi dari grafik ini kita mengetahui bahwasanya pada saat waktunya 0 sampai ke detik ke 30, waktu dari detik ke 0 sampai detik ke 30, ini dia memiliki percepatan sebesar 0,667 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian pada detik ke 30 sampai detik ke 120, karena dia memiliki kecepatan konstan, maka percepatannya bernilai 0. Setelah itu pada detik 120 sampai detik ke 180, dia mengalami perlambatan, sehingga dia memiliki perlambatan sebesar minus 0,333 meter per sekon kuadrat. Ya, sudah sesuai. Jadi gambarnya adalah seperti ini. Oke, jadi ini adalah kita sudah berhasil menampilkan grafik dari fungsi kecepatan terhadap fungsi waktu, yakni seperti ini. Kemudian kita juga sudah berhasil menampilkan grafik dari fungsi percepatan terhadap waktu, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Sekian penyampaian hasil coding yang telah saya buat untuk menampilkan grafik fungsi kecepatan terhadap fungsi waktu dan juga fungsi percepatan terhadap fungsi waktu dari soal yang ada pada buku Fundamental of Biomechanics. Mohon maaf apabila ada jawaban yang masih kurang tepat, dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian penjelasan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.